Shalom Beloved Kids, selamat hari Minggu, selamat datang di Beloved Kids Online Service 21 Juni 2020. Apa kabar adik-adik? Pastinya luar biasa, fantastis, yes. Siapa yang ikut minggu lalu beribadah dan ikut kreativitas dan ayat hafalan? Kalian lihat adik-adik sudah banyak nih yang ikut berpartisipasi dalam acara ini. Betul Kak, keren-keren lagi. Sekarang kita mau umumin kreativitas dan ayat hafalan terbaik dari minggu lalu. Kita lihat ya, ini dia. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tuhan Yesus memberkatimu. Dadah. Oke, sekarang kalian mau umumin nih untuk rules ibadah Beloved Kids hari ini. Ini dia. Rules yang pertama, pastikan adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, saat beribadah, adik-adik fokus untuk beribadah dan tinggalkan aktivitas lainnya. Yang ketiga, persiapkan Alkitab, buku, catatan, dan pulpen. Yang keempat, jangan di-skip ya. Sudah siap untuk beribadah adik-adik? Sudah dong pastinya. Oke, sebelum kita mulai, kita mau satu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Posisi yang terbaik untuk Tuhan Yesus, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir. Engkau tutup bungkus. Terima kasih Tuhan atas semua berkat kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami hari ini, esok sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, kita semua bangkit berdiri, terutama adik-adik yang ada di rumah. Ayo kita semua memuji memuliakan nama Tuhan. Bangkit berdiri, kasih senyum untuk orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Sama-sama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, mari bangkit. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Menara yang kuat, nama Yesus. Kota benteng yang teguh, nama Yesus. Kalahkan semua musuh, nama Yesus di atas segalanya. Dari awal lagi ya, sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Yuk kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus. Menara
semangat lagi. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama siapa? Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus. Panggil namanya. Nama Yesus, sekali lagi. Nama Yesus di atas segala. Na 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 na. 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 Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat memuji nama Tuhan? Yuk kita semua bersiap, kasih sikapnya yang siap, tegap dan sempurna. Karena kita mau kasih tunjuk kepada iblis, kita mau kalahkan karena kita pahlawan Kristus. Pertama, kita mau pakai bahasa Indonesia ya. Aku pahlawan Kristus, tembaknya dor dor dor. Siap? Aku pahlawan Kristus. Aku terus maju, maju pantang mundur. Aku lihat kanan kiri, iblis musuhku. Aku tembak, dar dar dar, dengan imanku. Lanjut, kita pakai bahasa Mandarin. Akunya diganti jadi apa? Oe. Terus tembaknya cia cia cia. Siap adik-adik? Ayo sama-sama. Oe, oe, pahlawan Kristus. Oe terus maju, maju pantang mundur. Oe lihat kanan kiri, iblis musuhku. Oe tembak, cia cia cia, dengan imanku. Selanjutnya kita mau ke timur Indonesia. Kita mau pakai bahasa dari Manado. Yuk siap-siap. Bahasa Manadonya aku itu kita. Tembaknya gimana? Ado kasia. Siap ya adik-adik? Kita pahlawan Kristus. Kita terus maju, maju pantang mundur. Kita lihat kanan kiri, iblis musuhku. Kita tembak, ado kasia, dengan imanku. Terakhir, pasti adik-adik tahu dong apa ibu kota dari bangsa Indonesia? Jakarta. Bahasa daerahnya bahasa Betawi. So, yuk kita sama-sama pakai bahasa Betawi. Aku diganti jadi aye. Lalu tembaknya gimana? Ea. Siap-siap ya. Aye, aye, pahlawan Kristus. Aye terus maju, maju pantang mundur. Aye lihat kanan kiri, iblis musuhku. Aye tembak, ea. Aye tembak, ea. Aye tembak, ea. Aye tembak, terakhir. Aye tembak, ea. Dengan imanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yuk adik-adik sama-sama hari ini kita mau menyembah Tuhan, menyanyi kepada Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, dan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus setia. Yuk mari sama-sama kita mau dalam sikap kita berdoa, boleh sama-sama lipat tangannya, kita tutup mata, kita sambung. Tuhan Yesus Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Allah kami yang setia. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami memuji, bernyanyi, menyembah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh sayang sama kami. Tuhan Yesus akan mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan nyanyian kami. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami doa Tuhan Yesus agar setiap nyanyian kami berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa kami. Haleluya. Amin. Yuk mari sama-sama adik-adik angkat nyanyian kita di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Sama-sama kita nyanyi. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya, mari adik-adik sama-sama. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yuk adik-adik sama-sama yang di rumah, angkat tangan kita nyanyi buat Tuhan. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu.
setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Lebih sungguh di hadapan Tuhan Yesus kita nyembah Tuhan, kita nyanyi buat Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Katakan Tuhan Yesus, Dia setia buat kita. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tuhan Yesus setia buat kita. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Yuk mari sama-sama adik-adik kita angkat tangan kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan Yesus, karena Yesus kita mulia, karena Tuhan Yesus kita baik. Engkau Bapa kami yang baik, selamanya setia buat kami anak-anak-Mu. Urapilah kami Yesus, Engkau baik, baik, selalu baik bagi kami. Kami memuji, kami menyembah, kami angkat tangan kami. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Engkau baik. Kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi sama Tuhan. Kita adalah anak-anak yang dipilih sama Tuhan, menjadi kesukaannya Tuhan. Kita percaya bahwa Bapa kita, Tuhan Yesus kita, Dia baik, Dia mulia, Dia setia buat kita setiap anak-anak yang dikasihi. Yuk mari adik-adik, kita terus mau menyembah Tuhan. Kita mau terus merasakan hadirat Tuhan Yesus. Baik setiap adik-adik yang ada di rumah, tetap kita mau terus fokus menyembah Tuhan. Tetap dalam sikap kita berdoa. Terus kita percaya hanya pada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Sama-sama setiap kita adik-adik boleh merasakan hadirat Tuhan. Baik setiap kita dimanapun kita berada. Baik di rumah bersama dengan keluarga-keluarga kita. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan. Boleh merasakan kehadiran Tuhan. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita adik-adik. Kita percaya sama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hadir rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari adik-adik kita angkat tangan kita sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih dan indahnya anugerah, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Tuhan Yesus dan anugerah-Nya, menikmati kasih anugerah-Mu. Kita sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita kembali, kita dalam sikap kita berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang baik. Tuhan Yesus, Engkau Bapa kami yang telah menjadikan kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas urapan-Mu agar setiap kami menjadi anak-anak milik-Mu Tuhan Yesus. Setiap kami anak-anak yang hadir, kami boleh menyembah, memuji, bernyanyi kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik sama kami. Kami mau siapkan hati kami untuk kami mau duduk diam, diajar, diberkati sama kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak pendeta Melvin Tuela. Kami doa agar firman Tuhan yang membuat kami semakin hari menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang semakin takut sama Tuhan. Maka kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus baik buat kami. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Gimana adik-adik pujian penyembahannya? Gak kalah seru juga kan dari minggu sebelumnya. Nah, kali ini kita mau sama-sama duduk diam. Coba duduknya yang rapi. Tetap pasang senyumnya. Sudah siapkan alat-alat yang diperlukan? Seperti Alkitab, buku catatan, pulpen. Sudah? Nah, kalau gitu adik-adik semuanya udah siap nih untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ingat nggak? Semenjak bulan Juni kita belajar firman Tuhannya tentang apa? Ayo. Betul, tentang buah-buah roh. Kalau gitu kita nyanyikan dulu ya lagunya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Dan penguasaan diri. Itu dia adik-adik ke-9 buah roh. Jadi minggu ini kita belajar tentang kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Minggu ini kakak akan
Kenalkan adik-adik yang akan menyampaikan firman Tuhan kita pada minggu ini adalah Kakak Pendeta Melvin Tuela. Halo Kak, shalom. Shalom dulu sama adik-adik. Shalom beloved kids, apa kabar semuanya? Luar Pastinya biasa, fantastis, yes. Yeay. Waduh, puji Tuhan. Hari ini Kak Melvin senang banget bisa beribadah sama-sama dengan adik-adik semuanya yang di rumah. Meskipun dalam keadaan di rumah, tapi Kak Melvin percaya adik-adik semuanya pasti dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati dan penuh sukacita. Betul sekali Kak. Terima kasih sudah datang Kak Melvin. Sama-sama. Nah, adik-adik seperti yang tadi Kakak bilang nih, minggu ini ada 3 buah roh lagi yang akan diajarkan oleh Kak Melvin, yaitu tadi kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Betul ya Kak? Betul sekali Kak. Oke, kalau gitu kita dengarkan langsung firman-Nya. Silakan Kak Melvin. Puji Tuhan, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Kita akan masuk pada bagian yang terakhir dari buah-buah roh adik-adik. Tapi sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, Kak Melvin mau adik-adik semua yang ikuti ibadah online service pada hari ini, ayo, kalau kita ibadah, kita harus mempunyai sikap yang menghormati Tuhan. Gimana itu sikap yang menghormati Tuhan? Ya, fokus sama firman Tuhan, siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, dengerin firman Tuhan. Kak Melvin percaya, kalau adik-adik menjadi pelaku dari firman Tuhan, fokus ibadah pada hari ini, apalagi melakukan kebenaran firman Tuhan, Kak Melvin yakin adik-adik semuanya akan punya masa depan yang diberkati oleh Tuhan. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Galatia pada pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai 23. Ayo kita buka Alkitab kita, Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, 2 minggu lalu di awal bulan tanggal 7 Juni Kak Jeffrey sudah mengingatkan kita, sudah mengajar kita dengan luar biasa tentang buah-buah roh yang pertama. Apa itu? Ada kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Lalu minggu berikutnya tanggal 14 Juni Kak Januar juga udah bahas firman Tuhan yang luar biasa banget. Bagian yang kedua daripada buah-buah roh, yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Nah, berarti hari ini kita akan bahas bagian yang terakhir dari buah-buah roh, yaitu apa aja adik-adik? Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan baik-baik di dalam ayat yang ke-22 pada bagian yang terakhir, di sana ada kata yang luar biasa, yaitu kesetiaan. Sama-sama bilang sama dengan Kak Melvin, kesetiaan. Taruh tangan kanan adik-adik semuanya di dada, bilang sama dengan Kak Melvin, saya harus jadi orang yang setia. Sekali lagi bilang sama Kak Melvin, aku mau setia. Amin. Kenapa? Karena orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang disayang sama Tuhan. Amin adik-adik. Nah, Kak Melvin mau bilang sama adik-adik semuanya di tempat ini ya, bahwa kenapa sih kita harus setia kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah pribadi yang setia. Ya, Tuhan juga mau kita jadi orang yang setia kepada Tuhan. Kita setia kepada siapa Kak? Yang pertama, kita setia kepada Tuhan Yesus. Itu pasti. Yang kedua, kita harus setia beribadah adik-adik. Kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, salah satu bukti yang terlihat dari kehidupan kita, ya, itu adalah kita mengasihi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, tentunya kalau kita setia kepada Tuhan, kita juga harus setia melakukan perjamuan kudus dan minyak urapan ya. Opa Pariaji seringkali bilang setiap hari Minggu, kalau kita perjamuan kudus minimal sehari itu 3 kali, pagi, siang, malam ya. Itu harus kita lakukan setiap hari ya. Jangan sampai lupa. Setia juga dalam apa? Dalam hal berdoa. Kak Melvin mau bilang nih,
Ya, ada banyak orang di luar sana, anak-anak sekolah minggu, waktu di sekolah, waktu di tempat umum, makanan datang, mereka malu untuk berdoa. Kak Melvin mau ingetin, kita sebagai anak Tuhan jangan pernah malu untuk berdoa. Karena apa? Karena kita anak kerajaan surga. Ya, di tempat umum, di sekolah, sebelum makan, sebelum belajar, sebelum sekolah dimulai, kita harus latih kita untuk selalu berdoa. Selalu berdoa, jangan malu. Kalau misalnya teman ada yang ngejekin adik-adik, ih kamu berdoa, kamu berdoa, kamu berdoa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Justru kalau kita setia kepada Tuhan, kita lakukan hal-hal yang sederhana, ya, kita lakukan hal-hal yang kecil, Tuhan akan lakukan hal-hal yang besar buat hidup adik-adik semuanya. Karena firman Tuhan bilang apa? Setialah dalam perkara-perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan kita perkara-perkara yang luar biasa. Jadi Kak Melvin berharap semua anak-anak Beloved Kids dimanapun berada, jadi orang harus setia. Pagi bangun berdoa, ya. Siang ya di rumah, malam di rumah juga harus berdoa, ya. Orang yang setia itu adik-adik, ya, Kak Melvin mau bilang salah satu contoh daripada orang setia misalnya seperti ini. Misalnya kan kita tahu ya, kalau misalnya sekolah minggu itu ada jam ibadahnya, betul nggak adik-adik? Dan online service pun kan setiap hari minggu itu biasanya ada jam ibadahnya. Nah, salah satu bukti kita setia kepada Tuhan dengan mengikuti ibadah sekolah minggu, dengan mengikuti ibadah online service tepat waktu saja, itu sudah menunjukkan kita jadi orang yang setia kepada Tuhan. Nah, besok kalau misalnya kapan-kapan sudah bisa beribadah di gereja, datang ke sekolah minggu jangan terlambat. Ya adik-adik ya, kalau misalnya di sekolah minggu siapin Alkitabnya, siapin buku catatannya, adik-adik semuanya. Kalau kakak-kakak sekolah minggunya lagi ngajar, dengerin firman Tuhan. Jangan lari kiri, lari kanan, lompat-lompat adik-adik semuanya. Enggak, fokus dengerin firman Tuhan. Kalau kakak-kakaknya lagi ngajar sekolah minggu, dengerin apa yang dimaksud firman Tuhan, aminin. Kak Melvin percaya kalau adik-adik semua lakukan itu dari sejak dini, maka Kak Melvin yakin masa depan adik-adik pasti penuh kuasa dan penuh kemuliaan, diberkati oleh Tuhan. Poin kedua dari pembahasan firman Tuhan pada hari ini adalah kelemah lembutan. Kalau adik-adik tanya sama Kak Melvin, apa sih artinya kelemah lembutan? Kelemah lembutan itu adalah kekuatan Tuhan dalam diri kita untuk memampukan kita agar kita tidak membalas dendam kepada orang yang jahat kepada kita, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan kita. Jadi Tuhan mau ucapan kita, perbuatan kita harus dengan penuh dengan kelemah lembutan. Kenapa? Karena Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adik-adik adalah Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan. Contohnya apa Kak? Coba adik-adik lihat ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu kan mengerikan sekali adik-adik. Siapa yang mampu diperlakukan seperti itu pada saat itu? Gak ada yang bisa adik-adik. Gimana Tuhan Yesus disiksa, gimana Tuhan Yesus dicambuk, gimana Tuhan Yesus tuh kepalanya dikasih mahkota duri, bahkan tangannya itu dikasih paku yang tebal. Aduh, itu rasanya sakitnya luar biasa adik-adik. Tetapi coba adik-adik perhatikan, ada nggak waktu Tuhan Yesus di kepalanya dikasih mahkota duri, Tuhan Yesus marah sama orang-orang tersebut? Enggak. Waktu Tuhan Yesus dicambuk, ditikam, Tuhan Yesus marah nggak? Enggak. Malah Tuhan Yesus berkata ketika Tuhan Yesus disiksa, Tuhan berkata seperti ini, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah kelemah lembutan. Artinya apa? Waktu orang lain jahat sama kita, waktu ada orang buat kita marah, buat kita kesel, tapi kita nggak balas dendam, kita nggak cepet marah, nggak cepet emosi. Itu adalah contoh orang yang lemah lembut adik-adik. Itu sebabnya hari ini Kak Melvin berdoa
buat semua adik-adik semua yang beribadah pada hari ini. Ayo mulai sekarang kalau ngomong sama papa, kalau ngomong sama mama, kalau ngomong sama kakak, sama adik, sama teman, harus lemah lembut, yang sopan, harus yang baik ya. Kalaupun ada orang yang ngomongnya kasar, kalaupun ada orang yang cepat marah, adik-adik jangan tiru, adik-adik jangan contohin, karena itu nggak bagus. Karena kita anak kerajaan surga, ucapan kita, pikiran kita, perbuatan kita harus dipenuhi dengan kelemah lembutan. Opa Pariaji sama Oma Darniati setiap hari Minggu selalu ingetin kita terus untuk menjadi orang yang lemah lembut ya, untuk jadi orang yang punya hati yang panjang sabar ya. Kalau kata Oma Darniati itu kita jadi orang itu harus legowo. Legowo itu apa sih adik-adik ya? Panjang sabar ya, nggak cepet marah. Kalau ada orang jahat ya biarin aja orang jahat. Kalau ada orang memperlakukan kita nggak baik ya biarin aja. Kita doakan saja mereka supaya mereka bertobat. Percaya deh, kalau adik-adik semuanya hari ini, tindakan adik-adik, ucapan, perkataan adik-adik dipenuhi dengan kelemah lembutan, Kak Melvin percaya itu tanda bahwa adik-adik disertai dengan Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, penguasaan diri ya. Sama-sama bilang sama Kak Melvin, aku harus menguasai diri. Kenapa? Karena sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus adik-adik. Tuhan itu mau kita menguasai diri. Dari apa? Dari keinginan hawa nafsu dan keinginan daging ya. Karena 2 Korintus 7 ayat yang pertama itu dijelaskan pengertian daripada penguasaan diri adalah kita menguasai ya keinginan-keinginan daging dan hawa nafsu kita. Ya, kenapa? Karena tadi Kak Melvin udah bilang kan, sesuatu yang berlebih itu udah nggak bagus, ya itu nggak baik. Ya, contohnya menguasai diri seperti apa? Ya, misalnya nonton YouTube. Nah, ini YouTube nih. YouTube kalau misalnya keseringan juga nggak bagus. Memang ada baiknya juga. Dari YouTube kita bisa belajar. Dari YouTube kita bisa melihat informasi-informasi yang terbaru, berita-berita yang terupdate, nggak ada masalah. Tetapi kalau misalnya itu jadi sesuatu yang berlebih juga, itu juga nggak bagus adik-adik. Nah, Kak Melvin mau saranin, mau pesen buat adik-adik semuanya. Kalau adik-adik nonton YouTube ya, pastikan ya nonton yang sesuai dengan usianya adik-adik. Dan kalau adik-adik nonton YouTube harus disertai, harus diawasi oleh papa mama ya adik-adik ya. Nah, hari ini Kak Melvin berdoa supaya adik-adik dimanapun berada ya bisa menguasai diri, tidak cepat marah, tidak gampang emosional, ya punya yang namanya kelemah lembutan, punya namanya roh kesetiaan. Kak Melvin percaya kalau adik-adik lakukan ketiga hal ini, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus Allah yang luar biasa akan menyediakan kita berkat-berkat yang luar biasa. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan Yesus, tetap setia, tetap beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Keren banget firman Tuhan hari ini, yang puji Tuhan sangat memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Kak Melvin. Sama-sama Kak Tasya. Itu dia tadi adik-adik bagaimana Kak Melvin ajaran kita tentang 9 buah roh yang terakhir nih, yang 3 terakhir. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya, Apa betul. pesan Kak Melvin untuk adik-adik di rumah? Jadi pesan Kak Melvin buat semua adik-adik yang di rumah yang selalu ikuti ibadah Beloved Kids, yang pertama tetap setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua harus ada yang namanya kelemah lembutan. Ya, karena kelemah lembutan itu adalah karakternya Tuhan. Jadi harus ada dalam hidup kita. Dan yang terakhir, kita harus bisa mengendalikan diri. Ada pengendalian diri.
Itu adik-adik, Kak Melvin percaya kalau adik-adik semuanya melakukan 3 hal tersebut, ada buah-buah roh dalam hidup adik-adik. Kak Melvin percaya, Kak Melvin yakin bahwa adik-adik pasti punya masa depan yang diberkati berhasil. Amin. Tepuk tangan dulu adik-adik semoga buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Kak sekali Sama-sama, lagi. Kak Tuhan Tasya. Yesus Tuhan berkati. berkati. Sekarang kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita Amin. sama-sama memberikan persembahan. Amin. Puji Tuhan, adik-adik semuanya, kita sudah berada di penghujung dari acara kita pada pagi hari ini. Nah, sekarang saatnya kita mau berdoa dulu dan kita mau memberikan persembahan syukur kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Yuk, kita lipat tangan kita tutup mata kita, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sungguh diberkati oleh firman Tuhan dan kami sungguh berbahagia, kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh beribadah bersama dengan Beloved Kids, bersama dengan semua kakak-kakak. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa pada hari ini Tuhan telah siapkan kami berkat yang luar biasa. Sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dalam firman-Mu pada hari ini, kami mau Tuhan ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak yang disayang oleh Tuhan Yesus, kami mau memiliki kesetiaan, kami mau memiliki yang namanya kelemah lembutan, dan yang terakhir kami mau memiliki yang namanya pengendalian diri. Urapi kami semua Tuhan Yesus, mampukan kami semuanya untuk kami jadi orang yang menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar sebelum kami masuk pada sesi yang berikutnya, kami mau memberikan persembahan syukur kami yang terbaik. Tuhan Yesus, terimalah persembahan syukur kami yang terbaik. Kami memberkati pekerjaan Tuhan karena kami yakin dan percaya jikalau kami memberkati pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati orang tua kami. Tuhan akan memberkati papa, mama, adik, kakak, keluarga kami. Tuhan pasti akan berkati dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, aku berserahkan setiap anak-anak, setiap orang tua yang menyaksikan acara Beloved Kids pada hari ini, yang akan memberkati pekerjaan Tuhan, setiap rupiahnya, setiap persembahannya. Tuhan berkati, balaskan ribuan kali lipat ganda dari yang tertinggi yang pernah mereka raih. Dan aku berdoa juga Tuhan Yesus untuk semua anak-anak Beloved Kids dimanapun berada. Aku percaya mereka semuanya sehat, mereka semuanya diberkati, mereka semuanya penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Tidak ada yang kena COVID-19, tidak ada yang kena corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa langsung transfer ke 3 nomor rekening yang ada di sebelah kanan kakak atas nama Gereja TBRS Indonesia. Diberi catatan persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selalu
sebelum ibadah hari ini berakhir, seperti biasa akan ada kreativitas. Kreativitas kali ini di ibadah online service tanggal 21 Juni 2020 adalah kita bermain crossword atau teka-teki. Jadi, Kak Tasya akan kasih clue kepada adik-adik ada sebanyak 5 kata yang harus adik-adik tebak. Jadi, nanti kakak kasih clue-nya ada yang mendatar dan ada yang menurun. Oke, sekali lagi ada yang mendatar dan ada yang menurun. Adik-adik tinggal jawab, tulis jawabannya di kertas lembar. Lalu nanti jawabannya adik-adik foto, lalu upload ke Instagram feeds. Jangan lupa mention atau tag ke @belovedkids dan kasih hashtag belovedkidstiberias. Oke, jadi ini dia clue-nya. Yang mendatar nomor 1 adalah lawan kata marah. Hayo, adik-adik tebak ya. Yang pastinya teka-teki kita kali ini gak jauh-jauh dari tema bulan ini, tema firman bulan ini. Oke, lanjut ya ke menurun nomor 2. Kata lain dari perasaan senang. Hayo, apa? Oke, udah bisa dijawab? Selanjutnya, mendatar nomor 3. Menolong sesama. Itu tadi clue-nya, menolong sesama. Jangan lupa ditulis. Oke? Yang ketiga menurun, taat sampai akhir. Itu clue-nya, taat sampai akhir. Terakhir nih adik-adik pasti bisa jawab karena adik-adik sekolah minggu pintar-pintar. Kakak akan kasih gaya ya, adik-adik tebak gayanya untuk 4 mendatar. Hayo, pasti adik-adik tahu kalau adik-adik ingat lagu sekolah minggu. Oke, bisa jawab ya semuanya. Jangan lupa sekali lagi kakak ingetin untuk upload ke Instagram feeds, di tag atau mention @beloved.kids. Jangan lupa kasih hashtag belovedkidstiberias. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya ayat hafalan. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, bisa membuat video yang diupload di Instastory, lalu mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayat hafalannya dari kitab Efesus 5 ayat 8 dan 9. Bunyinya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Selamat menghafal ya. Yuk sama-sama kita sekarang berdoa, yuk berdoa syafaat, kita berdoa sama-sama. Kembali kita tutup mata kita lipat tangan kita. Ayo sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk ibadah pada hari ini. Kami sungguh mengucap syukur, kami sungguh berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih di tengah-tengah keadaan yang sukar, di tengah-tengah keadaan yang sulit pada hari-hari ini. Kami masih boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kakak-kakak sekolah minggu Beloved Kids, pengurus Beloved Kids. Kami mengucap syukur, berkati kakak-kakak Beloved Kids dimanapun berada. Tuhan tutup bungkus dengan pasukan malaikat Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu.
baru. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersama-sama, kami berdoa, kami menaruh hati kami mengangkat tangan kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, lawatan kuasa mujizat Tuhan pasti akan memulihkan bangsa negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Indonesia dipulihkan, Indonesia diberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus agar gereja boleh beribadah kembali, bisa beribadah kembali, nama Tuhan dipermuliakan. Pemimpin kami Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan wakil, jajaran menteri sampai pemangku pemerintah bagian yang terendah juga Tuhan urapi, berkati, berikan hikmat, marifat, roh takut akan Tuhan, memimpin bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku juga berdoa dimanapun ada anak-anak sekolah minggu, ada anak-anak Beloved Kids berada, Tuhan berkati, jadi anak yang pandai, anak yang cerdas, yang takut akan Tuhan dan punya masa depan yang indah, masa depan yang berhasil sesuai dengan apa yang difirmankan dalam firman-Mu, bahwa kami generasi minyak anggur adalah generasi yang tidak dirusakkan, generasi juara, lebih unggul dari teman-teman sekutu kami, lebih berhasil, lebih sukses dari teman-teman sekutu kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami serahkan untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darti Pariaji, untuk Opa Pariaji, untuk Oma Darniati. Kami berdoa, kami satukan hati kami, Tuhan berkati, beri kesehatan, umur yang panjang, double berkat, double kuasa, double mujizat. Kami percaya Opa Pariaji sama Oma Darniati akan umur yang panjang, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pemimpin kami, Kak Aristo Pariaji, Kak Argo Pariaji. Juga Tuhan berkati, penuh kuasa, penuh kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba serahkan untuk koordinator Beloved Kids, hamba serahkan Pendeta Jeffrey Adolfane, Kak Jeffrey. Tuhan urapi, berkati, penuh kuasa, penuh kemuliaan untuk semua para pelayan Tuhan di Beloved Kids. Semuanya diberkati. Kak Tasya, Kak Siska, juga Kak Gio, Kak Renaldi, Kak Dennis, Kak Dos, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan El, Tuhan urapi, berkati, penuh kuasa, penuh kemuliaan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang manis. Sebentar sebelum kami selesaikan ibadah kami pada pagi hari ini, kami mau terima berkat dari kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari adik-adik, kita angkat tangan kita arahkan hati kita, dan aminkan setiap perkataan berkat yang adik-adik dengar. Dan Kak Melvin percaya setiap kali adik-adik mengaminkan setiap perkataan berkat yang adik-adik dengar, semuanya pasti akan diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan adik-adik, diberkatilah orang tua adik-adik, diberkatilah sekolah studimu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah masa mudamu. Dan apa saja yang kamu kerjakan, yang adik-adik kerjakan di dalam kekudusan dan takut akan Tuhan, Tuhan Yesus pasti berkati luar biasa. Yang percaya generasi minyak anggur, generasi yang tidak dirusakkan, sama-sama yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih untuk adik-adik yang udah mengikuti online service hari ini. Minggu depan kita akan kembali beribadah di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. Sama jangan lupa untuk aktifkan loncengnya. Nah, di sini, supaya teman-teman tahu bahwa kita akan upload video barunya setiap minggu. Buat yang belum follow Instagram Beloved Kids, langsung follow di Instagram @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids. Yeay!